di hari ini kami masih akan menghadirkan beragam informasi, khususnya termasuk masih berkaitan dengan banjir bandang dan juga tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera, seperti di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di Aceh. Kita lihat ya Marcel ya, ini ada upaya pencarian korban longsor yang masih dilakukan di Sibolga, di mana personil Brimob Polda Sumatera Utara ini menemukan satu jenazah wanita lansia yang diketahui merupakan ibu kandung dari rekan mereka sendiri. Jadi bayangkan ini begitu haru ya, karena mencari sosok dari keluarga dari sang rekan sendiri. Ya, pemirsa, kita lihat ini adalah upaya evakuasi yang masih terus dilakukan oleh petugas gabungan, di mana jenazah lansia ditemukan dalam tumpukan puing-puing reruntuhan kayu dan lumpur pada Senin kemarin, tepatnya di Kelurahan Nauli, Sibolga, Sumatera Utara. Ada salah satu anggota Brimob dari Polda Sumatera Utara yang mengenali wajah korban itu. Dan saat dipastikan, Febrian dan pemirsa, ternyata korban yang ditemukan itu adalah ibu dari anggota Brimob yang juga ikut mengevakuasi korban. Tentunya anggota Brimob ini dia kemudian langsung bahu-membahu untuk bisa memindahkan korban masuk ke dalam kantong jenazah yang sudah dipersiapkan. Meskipun hati ini ikut berduka di tengah momen seperti ini, namun para personel pun tetap menjalankan tugas mereka dengan penuh hormat dan juga keteguhan hati. Agar semua korban yang dinyatakan hilang ini masih bisa ditemukan, dan juga tentunya ada banyak harapan ya yang bisa diberikan kepada masyarakat terkait dengan pencarian korban ini. Nah, selanjutnya kita ada hot topic yang juga masih menjadi isu terhangat di hari ini pemirsa, di mana mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya menghadiri pemanggilan KPK untuk diklarifikasi terkait dengan kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Nah, usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam, Ridwan Kamil ini kita saksikan pemirsa ya, sudah keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Kemudian dia pun mengaku tidak mengetahui perihal pengadaan dari proyek iklan yang diadakan oleh Bank BJB untuk periode tahun 2021 dan juga 2023 saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Pengadaan proyek iklan yang disebut-sebut ini pemirsa tidak dilaporkan oleh pihak direksi dan komisaris selaku pengawas, termasuk juga kepala biro dari BUMD. Nah, Ridwan Kamil saat itu mengaku bahwa terkait dengan pembelian mobil Mercedes-Benz yang sempat disita oleh KPK, ia mengatakan bahwa menggunakan uang pribadinya. Kita saksikan ya, seperti inilah situasinya ketika Ridwan Kamil ini tadi keluar dari gedung KPK. Nah, flashback lagi pemirsa, sebelumnya ini KPK juga sudah menggeledah rumah dari RK yang dilakukan beberapa bulan yang lalu, tepatnya di tanggal 10 Maret 2025. KPK ini menyita sejumlah barang bukti elektronik serta ada satu unit moge yang disita oleh KPK. Nah, kalau kita lihat dalam perkara ini, KPK menetapkan ada 5 orang tersangka. Hot topik lainnya untuk Anda pemirsa, ada seorang buronan internasional kasus penyelundupan 2 ton narkoba berhasil ditangkap tim gabungan BNN, pemerintah Indonesia dan kepolisian Kamboja. Tim gabungan yang terdiri dari BNN, kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, Atase Pertahanan RI di Kamboja, serta BAIS TNI menangkap tersangka buronan kasus penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah, yaitu Dewi Astuti di Kamboja. Tersangka merupakan buronan internasional kasus peredaran narkoba jaringan Golden Triangle yang digagalkan pada Mei 2025 lalu, serta beberapa kasus besar tahun 2024 yang terkait dengan jaringan Golden Crescent. Dan inilah pemirsa Dewi Astuti yang ditangkap di lobi sebuah hotel di Sihanoukville bersama dengan seorang pria. Selanjutnya Dewi Astuti mengikuti proses verifikasi identitas. Dan diketahui Dewi Astuti merupakan rekruter jaringan perdagangan Asia Afrika dan juga masuk dalam DPO negara Korea Selatan. Kita simak berikut pernyataan dari Komjen Pol Suyudi Aryoseto selaku Kepala BNN. BNN Republik Indonesia telah berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO kasus narkotika atas nama Par alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda di wilayah Kamboja pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025.
DPO yang dimaksud ini diduga merupakan aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun dan kasus narkotika lainnya yang terjadi di wilayah Indonesia yang sebelumnya telah berhasil diungkap BNN Republik Indonesia beserta instansi terkait sekira bulan Mei 2025 lalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.